Akhirnya Aksa tegas dan langsung menggugat cerai Bella di pengadilan agama. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas lagi alur cerita untuk episode malam ini. Wah, kira-kira akan seseru apa? Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk mari kita bahas bersama dengan Dramanesia. Nah, sebelum Mimin mulai videonya, Mimin mau ngucapin dulu semoga lancar ya puasanya pada hari ini. Amin banget. Nah, mungkin teman-teman udah nonton ya video Mimin sebelumnya yang udah Mimin unggah di channel Dramanesia. Nah, di video sebelumnya Mimin ngebahas bagaimana Aksa bersama dengan Amira yang akhirnya ngelabrak istri yang gak tahu diri si Bella ini bersama dengan Zaki. Nah, setelah itu banyak adegan, banyak hal yang muncul, bahkan banyak kejutan-kejutan yang terjadi sehingga pada akhirnya episode malam ini tuh bener-bener seru banget. Nah, apa saja? Banyak banget, tapi semoga aja di video kali ini dengan durasi yang kurang lebih 10 menit, semoga durasi yang singkat ini mampu mengakomodir semua yang akan terjadi di episode malam ini ya teman-teman. Jadi begini, setelah Aksa bersama dengan Amira melabrak Bella dan juga Zaki, tentu saja Bella kaget dan terperangah. Gak nyangka aja ternyata semua yang Bella omongin didengar Aksa dilabrak juga. Dan yang paling parahnya apa ketika Aksa menunjukkan video CCTV. Dan ini benar-benar sangat luar biasa. Bella pun akhirnya diam. Cuman yang namanya Bella tetap Bella, pasti nggak akan mau menyerah begitu saja terlebih dahulu. Sehingga Bella masih nyerocos, enggak kok ini nggak seperti yang kamu lihat, nggak kok ini nggak yang kamu bayangin, nggak seperti yang kamu bayangin gitu loh. Apa yang nggak dibayangin tuh apa gitu loh, kan nggak jelas ya. Hingga pada akhirnya video tersebut diperlihatkan oleh Aksa. Dan here we go, pada akhirnya Bella pun nggak lagi mampu untuk berbohong lagi. Dan Bella nggak mampu lagi untuk mengelak, nggak mampu lagi untuk cari-cari alasan, dan terpaksa hanya berdiam diri saja. Sedangkan Zaki pun juga nggak bisa berkata apa-apa teman-teman, karena ya Zaki ngerasa ya ini kerugian besar. Karena kan memang sedari awal tujuan supaya Bella nikah sama Aksa itu kan supaya mereka ini berdua dapetin hartanya Aksa. Cuma kan dengan kejadian seperti ini pada akhirnya kan nggak bisa dapetin apa-apa. Ya bayangin aja teman-teman, Bella sama Zaki ini tuh terus aja asik-asikin ngejelekin Aksa, ngomongin keluarganya. Ya Aksa tuh kan ketika melabrak mereka berdua ya, dimana mereka berdua ini lagi ngomongin Aksa dan keluarganya, kan sakit hati juga. Bahkan mau menghajar si Zaki dan lain sebagainya. Cuman karena udah janji sama Amira, jadi ya akhirnya dengan kepala dingin aja. Nah, kenapa Amira menyarankan supaya Aksa ini tuh nggak sampai ngehajar Zaki atau menampar Bella? Intinya supaya nggak ada kekerasan. Kenapa? Ya tentu aja biar nggak bermasalah dengan hukum takutnya. Karena Bella ini tuh orangnya licin seperti ular. Dan ditakuti nantinya Bella ini bakal lapor polisi. Zaki pun juga sama, divisum lah, inilah itulah. Jadi biar cari aman aja. Dan menurut Mimi ini sebuah langkah yang sangat bagus. Nah, ini disinilah kenapa Amira tuh begitu penting ya. Maksudnya tuh bukan cuman Amira penting karakternya untuk mengisi relung hati dari Aksa, tapi juga kepintarannya, karakternya yang selalu bisa mengingatkan. Ini tuh bener-bener sosok yang sangat pas gitu loh. Kan inilah yang selalu diinginkan oleh Aksa ketika dulu Aksa menikah sama Bella. Cuman sayangnya karena seperti yang kita semua tahu, Bella ini tuh nggak mampu seperti Amira yang sekarang. Dan semua yang diinginkan oleh Aksa itu semua ada pada Amira, bukan ada pada Bella. Ini tuh bener-bener bikin Aksa pun juga happy banget. Sedangkan di sini Bella uring-uringan teman-teman, karena Bella ngerasa gara-gara Amira lah, dikomporin Amira dan sebagainya. Ya kalaupun iya ya nggak apa-apa, orang toh salah juga Bellanya berselingkuh. Kan masalahnya Bella ini tuh bukan cuma selingkuh doang, tapi niatnya udah jelas, ngambil hartanya Aksa, ngejelekin Aksa, ngejelekin Bastian, punya balas dendam si Zakinya dan sebagainya macamnya. Sehingga akhirnya kan gak ada yang bisa dimaafin lagi. Nah, hingga pada akhirnya tercetuslah kalimat perceraian dari Aksa. Dan Aksa pun benar-benar menepati janjinya untuk menggugat cerai.
Nah, bukan cuma itu saja teman-teman. Aksa pun langsung mengurus semuanya ke pengadilan agama. Dan ini benar-benar 100%, 1000%, sejuta persen disupport banget sama Pak Bastian Rahadian. Walaupun Pak Bastian ini masih ngurusin dulu Zora sama Yuda tentang kesalahpahaman ini teman-teman. Baru nanti ngelihat gimana caranya, apakah karakter Galang akan terbongkar dan sebagainya macamnya, baru Bastian akan datang kembali untuk menemui Aksa dan juga Amira hingga Bella. Dan ini benar-benar sangatlah luar biasa. Nanti kan Aksa beritahu nih, ngasih tahu semuanya kepada Pak Bastian. Nah nanti si Pak Bastian teman-teman langsung bilang ini adalah cowok yang kemarin sempat datang ke rumah, yang sempat ditemui oleh papa gitu. Nah Bastian bilang gitu kepada Aksa. Jadi ya walaupun sebetulnya tanpa Pak Bastian harus bilang itu pun juga ya tetap bakal dihukum juga sih Bellanya, maksudnya bakal diceraikan juga. Cuman ya buat validasi aja. Maksudnya kan Amira udah bilang ya betul Pak itu orangnya Zaki namanya. Terus juga Pak Bastian ada, ya akhirnya biar Aksa pun juga yakin. Karena begini, Aksa ini terlalu baik. Mungkin kalau nggak ada Amira, Pak Bastian sibuk banget mungkin sama pekerjaannya dan nggak perhatian sama Aksa, ini anggap contoh aja. Aksa pasti bakal maafin Bella teman-teman karena Aksa nggak punya pegangan. Jadi Aksa ini saking polosnya Aksa, saking baiknya Aksa tuh memang sebaik itu, sehingga untungnya tuh ada Amira yang bisa ngingetin dan ada Bastian yang menjadi alarm bagi Aksa supaya Aksa tuh nggak salah jalan. Apalagi sebagai seorang ayah tentu nggak mau kalau anak itu sampai harus disakiti berulang kali, salah menikah, punya istri nggak tahu diri, parah, kurang ajar, bener-bener nggak sekolah. Tentu kan nggak mau ya, makanya Pak Bastian tuh bilang, inilah Aksa, kenapa papa dulu bilang A, B, C, D, F, G, H sampai Z tentang Bella, dan kenapa papa dalam tanda kutip menentang dulu Aksa menikah sama Bella tuh ya karena hal ini. Semua terbukti dan akhirnya Bastian pun juga meskipun sudah Aksa yang menggugat cerai, talak teman-teman, tapi Bastian langsung meminta Aksa bersama Amira mengurus sesegera mungkin. Nanti bakal dikawal juga oleh anak buahnya Pak Bastian. Kenapa? Takutnya nanti disalahgunakan. Dan nanti Amira pun juga bersama dengan Aksa, pernikahannya bakal disahkan secara resmi. Kenapa demikian? Supaya ada payung hukumnya, biar takutnya Bella ini aneh-aneh dan lain sebagainya macamnya. Nah memang counter attack dari Bella nih, ibaratnya kalau di sepak bola, atau serangan baliknya, Bella ini tuh bakal bilang kalau Bella tuh hamil. Seperti yang kita semua tahu, ada aturan kalau sedang hamil tuh nggak boleh diceraikan. Jadi harus tunggu dulu melahirkan baru bisa bercerai. Nah cuman kan ya percuma. Maksudnya kalaupun nih, ini udah bahas di video sebelumnya, anggap aja deh Bella masih hamil nih, anggap aja. Contohnya anggap aja Bella masih hamil. Ya emang Aksa mau tanggung jawab? Kan random banget nih. Itu belum tentu anaknya Aksa. Siapa tahu anaknya Zaki. Mana bisa dites DNA pula gitu. Nah yang kayak gini-gini tuh Aksa udah gak mau ketipu lagi. Bastian pun juga sama, capek teman-teman, bolak-balik ke rumah sakit, USG dan lain sebagainya macamnya. Makanya bagi Aksa udah cukup. Maupun itu hamil nih tetap bakal diceraikan, ditinggalin. Karena ya buat apa juga. Aksa ngerasa gak pernah berhubungan dengan Bella lagi sejak lama. Bellanya pun juga terlalu sibuk di luar. Cara main Bella bersama dengan Zaki pun juga begitu liar. Ya siapa yang mau menerima teman-teman? Siapa yang gak tahan buat gak menceraikan gitu loh. Kelakuannya seperti Bella, di kamar hotel berdua, dinner, nginep lagi, aduh mengerikan sekali gitu loh. Sehingga akhirnya Aksa pun juga tanpa banyak basa-basi, tentu dibantu Amira dan juga atas saran dari Pak Bastian, Aksa langsung mendatangi pengadilan agama untuk menyelesaikan semuanya biar bisa segera keluar surat cerainya atau akta cerainya, biar nggak ada lagi hubungan antara Aksa dan juga Bella. Karena ya bagi Aksa ini sudah cukup, sudah terlalu sakit, nggak bisa lagi diperbaiki, terlalu jahat, terlalu pahit, terlalu perih untuk terus melihat Bella berada di rumahnya Pak Bastian Rahadian. Tentu ya nanti satu persatu seperti Bella diceraikan dulu, ditalak dulu, diusir dulu, Aksa healing dulu dan sebagainya macamnya. Kenapa perlu healing ya? Sejahat-jahatnya Bella kan tetap mantan istrinya dari Aksa ya. Jadi Aksa pun juga butuh waktu. Untungnya ada Amira juga. Walaupun nanti Bella bakal ngeselin, teman-teman nggak perlu khawatir karena keputusan Aksa
tidak akan pernah berubah untuk menceraikan wanita kurang ajar yang bernama Bella. Gimana teman-teman? Seru kan? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.